Kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan keempat orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. IJ, seorang ibu di Taman Sari, Jakarta Barat, tega menjual anak kandungnya yang masih balita inisial RZ. Korban dilaporkan diperjualbelikan secara berlapis oleh sang ibu hingga ke suku anak dalam atau SAD di wilayah Jambi dengan harga hingga puluhan juta rupiah. Berdasarkan laporan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yakni Kombes Iman Imanuddin pada Jumat 6 Februari, 10 tersangka dalam kasus perdagangan anak telah diamankan. Mereka telah ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Barat, dan adapun kronologi sindikat perdagangan ilegal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, yakni AKBP Arfan Zulkan Sipayung. Korban awalnya dijemput oleh ibu kandungnya IJ dari rumah sang bibi inisial CN pada Jumat 31 November 2025 pagi. Saat itu IJ beralasan ingin mengajak sang anak bermain, namun hingga 21 November korban tak kunjung kembali ke rumah CN. Kecurigaan tentang hilangnya RZ pun muncul saat ayah korban, yakni inisial AH, menghubungi CN. Saat itu ayah korban menyampaikan bahwa IJ memiliki banyak uang. CN lalu menemui IJ dan bertanya soal keberadaan korban. IJ pun beralasan bahwa anaknya berada di rumah tersangka N di Medan, Sumatera Utara. Tak percaya dengan pengakuan IJ, CN lalu membawa ibu korban ke Polsek Taman Sari, dan di momen itulah IJ mengaku telah menjual anak kandungnya sedih. AKBP Arfan mengungkap jika proses penjualan anak tersebut berlangsung dalam 3 transaksi. IJ mulanya menjual RZ ke tersangka WN senilai 17,5 juta rupiah. Dari tangan WN, korban kembali dijual ke tersangka EM seharga 35 juta rupiah. Setelahnya, EM menjual korban ke tersangka LN senilai 85 juta rupiah. Dalam kasus ini, LN merupakan perantara jual beli dengan suku pedalaman di Jambi. Adanya informasi keberadaan anak tersebut di suatu wilayah, di wilayah Sumatera, kemudian kami berkoordinasi dengan jajaran Polda setempat, karena informasi yang kami terima lokasinya sangat luar biasa dan memerlukan perjuangan yang luar biasa juga. Kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan keempat orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Kami tim gabungan dengan dinas terkait terus melakukan pemantauan terhadap kondisi dan perkembangan anak tersebut, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas, hak anak menjadi hal yang utama yang kami kedepankan. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, dari upaya penyidikan yang dilakukan, penyidik telah menetapkan 10 orang tersangka, diantaranya IJ jenis kelamin perempuan, kemudian A jenis kelamin perempuan, N jenis kelamin perempuan, HM jenis kelamin perempuan, W jenis kelamin perempuan, EB jenis kelamin laki-laki, EM jenis kelamin perempuan, SU jenis kelamin laki-laki, LN jenis kelamin perempuan, dan RZ jenis kelamin laki-laki. Terhadap 10 orang tersangka yang saat ini sedang menjalani proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Barat, telah dilakukan penahanan pada rumah tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Kepada TSK WN sebesar kurang lebih 17.500.000. Lalu kemudian TSK WN menjual anak korban RZ sebesar kurang lebih
35 juta rupiah. Lalu kepada TSK EM. Lalu kemudian TSK EM menjual anak korban RZ sebesar 85 juta rupiah ke tersangka LN. Diketahui bahwa LN merupakan perantara jual beli anak di daerah pedalaman Sumatera. Selanjutnya kami bersama tim dengan Polda setempat, dengan tim gabungan baik dengan Polres Jakarta Barat maupun dari Polda setempat, telah mengamankan TSKL bersama dengan tersangka R. Polda Metro Jaya mengungkap jaringan perdagangan anak lintas provinsi yang berakhir di pedalaman Jambi pada Jumat 6 Februari. Fakta mencengangkan muncul di mana ibu kandung korban menjadi penjual utama dalam sindikat ini. Balita berinisial RZ dijual pertama kali oleh ibunya inisial IJ 26 tahun seharga 17,5 juta rupiah. Dari tangan ke tangan, harga anak tersebut melonjak hingga 85 juta rupiah ketika sampai ke perantara di wilayah Suku Anak Dalam atau SAD. Berdasarkan penyelidikan mendalam pihak kepolisian dari November 2025 lalu, diketahui ada 10 tersangka yang terlibat dalam kasus perdagangan anak. Mereka adalah IJ 26 tahun yang merupakan ibu kandung dari korban penjual utama. Kemudian ada A alias A 33 tahun, calo penjual di Jakarta. Selanjutnya ada AF alias O 25 tahun, rekan IJ yang ikut menikmati hasil penjualan. Kemudian ada HM 32 tahun, rekan calo Jakarta yang membantu proses transaksi. Selanjutnya ada WN 50 tahun, calo pembeli asal Wonosobo sekaligus penjemput korban. Selanjutnya ada EBS 49 tahun, sopir pengantar dari Kota Tua ke Wonosobo. Kemudian ada SU 37 tahun, sopir pengantar dari Wonosobo ke Jambi. Kemudian ada EM 40 tahun, calo pembeli di Jambi, peraup keuntungan terbesar. Selanjutnya ada LN 36 tahun, perantara yang membawa korban ke wilayah SAD. Dan terakhir ada RZ 35 tahun, suami dari LN, anggota kelompok SAD yang ikut terlibat. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung menegaskan bahwa EM meraup keuntungan paling besar dengan menjual korban seharga 85 juta rupiah kepada LN. Operasi senyap tim PPA PPO berhasil menyelamatkan RZ dan 3 balita lain yang tidak memiliki identitas. Para tersangka tersebut kini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang TPPO dengan ancaman hukuman berat atas praktik perdagangan manusia ini. Nama Suku Anak Dalam atau SAD atau orang rimba ikut terseret karena wilayah mereka dijadikan titik akhir dalam proses transaksi. Lokasi pedalaman yang sulit diakses dimanfaatkan mafia untuk menyembunyikan jejak kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan, pencarian anak di pedalaman tidak mudah karena akses terbatas dan juga medan yang berat. Kepada TSK WN sebesar kurang lebih 17.500.000. Lalu kemudian TSK WN menjual anak korban RZ sebesar kurang lebih 35 juta rupiah. Lalu kepada TSK EM. Lalu kemudian TSK EM menjual anak korban RZ sebesar 85 juta rupiah ke tersangka LN. Diketahui bahwa LN merupakan perantara jual beli anak di daerah pedalaman Sumatera. Selanjutnya kami bersama tim dengan Polda setempat, dengan tim gabungan baik dengan Polres Jakarta Barat maupun dari Polda setempat, telah mengamankan TSKL bersama dengan tersangka R. Lalu petugas berhasil menemukan anak korban RZ berikut dengan 3 orang anak dengan upaya kami menyelamatkan anak tersebut. Anak korban lainnya dengan identitas tanpa identitas dan kami juga sudah mengamankan tersangka lainnya. Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa selain anak korban RZ ada 3 anak lain yang kita selamatkan dan kami bawa ke Jakarta. Adapun hambatan dan memang terkait dengan tindak lanjut kami selama di pedalaman bahwa memang lokasinya cukup dalam dan cukup panjang perjalanan, jadi dan kami juga sudah koordinasi instansi terkait. Selama kami sebelum berangkat di daerah pedalaman, kami sudah koordinasi terkait ke Kementerian Perempuan Perlindungan Anak, baik terkait dinas sosial. Memang kami selalu berkoordinasi setiap ada kegiatan kami terhadap fokus terhadap perlindungan perempuan dan anak. Demikian kami sampaikan dari penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Hari Rabu
Kebetulan saya waktu itu posisi saya lagi memang kami ada kegiatan sosialisasi ke seluruh suku anak dalam. Kebetulan hari itu, hari Rabu itu, kami lagi berada di Lantak 1000 dan dapat telepon dari Temenggung, ada suku anak dalam yang diamankan. Proses pengamanannya pun kami tidak tahu kayak mana prosesnya, karena teman-teman dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Barat, dan di backup oleh Mabes. Itu informasinya. Memang ada hari Rabu. Ini berapa orang? Mungkin apa termasuk pengunjung atau mungkin SAD biasa? Yang diamankan waktu itu karena dalam satu mobil, Bang ya. Jadi ada sekitar 10 orang lah diamankan di situ. Kenapa 10 orang? Karena mereka dalam satu mobil. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata yang tersangkut dengan kasus Jakarta Barat dengan Polda Metro hanya berdua. Yang lain dibebaskan, Bang. Yang berdua ini itu identitasnya yang identitasnya L dengan R. Suku anak dalam dari kelompok Sikar Desa Mentawak. Ya. Ini jenis kelaminnya perempuan? Yang kedua nih? Suami istri, Bang. Ya, suami istri. Mungkin bisa cerita dikit. Masalah apa ya? Sebenarnya kami dapat laporan pas di hari H itu, Bang ya. Dari hari H itu ada pengembangan terkait jual beli anak yang sampai ke tempat suku anak dalam itu, yaitu anak yang dijual oleh ibu kandungnya di Jakarta Barat dan dijual melalui si Emma yang di Batang Masumai. Nah, dari Batang Masumai, Emma melanjutkan lagi estafet anak ini ke si Lina. Dari Lina nanti baru ke teman masih kelompok mereka lah, Bang. Sudah berapa lama di anak korban penculikan berada di? Kalau berapa lamanya tidak dapat informasi pasti, Bang, karena tanggal berapa dia sampai di sini dan tanggal berapa diculik, saya tidak dapat informasi itu. Untuk saat ini ada gejolak di terkait penangkapan. Kalau gejolak, alhamdulillah waktu hari H mungkin ada gejolak. Pas hari H penangkapan ada gejolak, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa kondusif, Bang. Sudah kondusif dengan keadaan ya. Walaupun sebenarnya memang mereka mengetahui lah, ini memang prosesnya sudah salah sih membeli bayi kayak gitu. Kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan ke-4 orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. IJ, seorang ibu di Taman Sari, Jakarta Barat, tega menjual anak kandungnya yang masih balita inisial RZ. Korban dilaporkan diperjualbelikan secara berlapis oleh sang ibu hingga ke suku anak dalam atau SAD di wilayah Jambi dengan harga hingga puluhan juta rupiah. Berdasarkan laporan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yakni Kombes Iman Imanuddin pada Jumat 6 Februari, 10 tersangka dalam kasus perdagangan anak telah diamankan. Mereka telah ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Barat, dan adapun kronologi sindikat perdagangan ilegal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, yakni AKBP Arfan Zulkan Sipayung. Korban awalnya dijemput oleh ibu kandungnya IJ dari rumah sang bibi inisial CN pada Jumat 31 November 2025 pagi. Saat itu IJ beralasan ingin mengajak sang anak bermain, namun hingga 21 November korban tak kunjung kembali ke rumah CN. Kecurigaan tentang hilangnya RZ pun muncul saat ayah korban, yakni inisial AH, menghubungi CN. Saat itu ayah korban menyampaikan bahwa IJ memiliki banyak uang. CN lalu menemui IJ dan bertanya soal keberadaan korban. IJ pun beralasan bahwa anaknya berada di rumah tersangka N di Medan, Sumatera Utara.
Tak percaya dengan pengakuan IJ, CN lalu membawa ibu korban ke Polsek Taman Sari, dan di momen itulah IJ mengaku telah menjual anak kandungnya sendiri. AKBP Arfan mengungkap jika proses penjualan anak tersebut berlangsung dalam 3 transaksi. IJ mulanya menjual RZ ke tersangka WN senilai 17,5 juta rupiah. Dari tangan WN, korban kembali dijual ke tersangka EM seharga 35 juta rupiah. Setelahnya, EM menjual korban ke tersangka LN senilai 85 juta rupiah. Dalam kasus ini, LN merupakan perantara jual beli dengan suku pedalaman di Jambi. Adanya informasi keberadaan anak tersebut di suatu wilayah, di wilayah Sumatera, kemudian kami berkoordinasi dengan jajaran Polda setempat, karena informasi yang kami terima lokasinya sangat luar biasa dan memerlukan perjuangan yang luar biasa juga. Kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan ke-4 orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Kami tim gabungan dengan dinas terkait terus melakukan pemantauan terhadap kondisi dan perkembangan anak tersebut, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas, hak anak menjadi hal yang utama yang kami kedepankan. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, dari upaya penyidikan yang dilakukan, penyidik telah menetapkan 10 orang tersangka, diantaranya IJ jenis kelamin perempuan, kemudian A jenis kelamin perempuan, N jenis kelamin perempuan, HM jenis kelamin perempuan, W jenis kelamin perempuan, EB jenis kelamin laki-laki, EM jenis kelamin perempuan, SU jenis kelamin laki-laki, LN jenis kelamin perempuan, dan RZ jenis kelamin laki-laki. Terhadap 10 orang tersangka yang saat ini sedang menjalani proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Barat, telah dilakukan penahanan pada rumah tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Kepada TSK WN sebesar kurang lebih 17.500.000. Lalu kemudian TSK WN menjual anak korban RZ sebesar kurang lebih 35 juta rupiah. Lalu kepada TSK EM. Lalu kemudian TSK EM menjual anak korban RZ sebesar 85 juta rupiah ke tersangka LN. Diketahui bahwa LN merupakan perantara jual beli anak di daerah pedalaman Sumatera. Selanjutnya kami bersama tim dengan Polda setempat, dengan tim gabungan baik dengan Polres Jakarta Barat maupun dari Polda setempat, telah mengamankan TSKL bersama dengan tersangka R. Polda Metro Jaya mengungkap jaringan perdagangan anak lintas provinsi yang berakhir di pedalaman Jambi pada Jumat 6 Februari. Fakta mencengangkan muncul di mana ibu kandung korban menjadi penjual utama dalam sindikat ini. Balita berinisial RZ dijual pertama kali oleh ibunya inisial IJ 26 tahun seharga 17,5 juta rupiah. Dari tangan ke tangan, harga anak tersebut melonjak hingga 85 juta rupiah ketika sampai ke perantara di wilayah Suku Anak Dalam atau SAD. Berdasarkan penyelidikan mendalam pihak kepolisian dari November 2025 lalu, diketahui ada 10 tersangka yang terlibat dalam kasus perdagangan anak. Mereka adalah IJ 26 tahun yang merupakan ibu kandung dari korban penjual utama. Kemudian ada A alias A 33 tahun, calo penjual di Jakarta. Selanjutnya ada AF alias O 25 tahun, rekan IJ yang ikut menikmati hasil penjualan. Kemudian ada HM 32 tahun, rekan calo Jakarta yang membantu proses transaksi. Selanjutnya ada WN 50 tahun, calo pembeli asal Wonosobo sekaligus penjemput korban.
Selanjutnya ada EBS 49 tahun, sopir pengantar dari Kota Tua ke Wonosobo. Kemudian ada SU 37 tahun, sopir pengantar dari Wonosobo ke Jambi. Kemudian ada EM 40 tahun, calon pembeli di Jambi, peraup keuntungan terbesar. Selanjutnya ada LN 36 tahun, perantara yang membawa korban ke wilayah SAD. Dan terakhir ada RZ 35 tahun, suami dari LN, anggota kelompok SAD yang ikut terlibat. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung menegaskan bahwa EM meraup keuntungan paling besar dengan menjual korban seharga 85 juta rupiah kepada LN. Operasi senyap tim PPA PPO berhasil menyelamatkan RZ dan 3 balita lain yang tidak memiliki identitas. Para tersangka tersebut kini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang TPPO dengan ancaman hukuman berat atas praktik perdagangan manusia ini. Nama suku anak dalam atau SAD atau orang rimba ikut terseret karena wilayah mereka dijadikan titik akhir dalam proses transaksi. Lokasi pedalaman yang sulit diakses dimanfaatkan mafia untuk menyembunyikan jejak kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan, pencarian anak di pedalaman tidak mudah karena akses terbatas dan juga medan yang berat. Kepada TSK WN sebesar kurang lebih 17.500.000. Lalu kemudian TSK WN menjual anak korban RZ sebesar kurang lebih 35 juta rupiah. Lalu kepada TSK EM. Lalu kemudian TSK EM menjual anak korban RZ sebesar 85 juta rupiah ke tersangka LN. Diketahui bahwa LN merupakan perantara jual beli anak di daerah pedalaman Sumatera. Selanjutnya kami bersama tim dengan Polda setempat, dengan tim gabungan baik dengan Polres Jakarta Barat maupun dari Polda setempat, telah mengamankan TSKL bersama dengan tersangka R. Lalu petugas berhasil menemukan anak korban RZ berikut dengan 3 orang anak dengan upaya kami menyelamatkan anak tersebut. Anak korban lainnya dengan identitas tanpa identitas dan kami juga sudah mengamankan tersangka lainnya. Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa selain anak korban RZ ada 3 anak lain yang kita selamatkan dan kami bawa ke Jakarta. Adapun hambatan dan memang terkait dengan tindak lanjut kami selama di pedalaman bahwa memang lokasinya cukup dalam dan cukup panjang perjalanan. Jadi dan kami juga sudah koordinasi terkait selama kami sebelum berangkat ke daerah pedalaman, kami sudah koordinasi terkait ke Kementerian Perempuan Perlindungan Anak, baik terkait dinas sosial. Memang kami selalu berkoordinasi setiap ada kegiatan kami terhadap fokus terhadap perlindungan perempuan dan anak. Demikian kami sampaikan dari penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Hari Rabu, kebetulan saya waktu itu posisi saya lagi memang kami ada kegiatan sosialisasi ke seluruh suku anak dalam. Kebetulan hari Rabu itu kami lagi berada di Lantak 1000 dan dapat telepon dari Temenggung ada suku anak dalam yang diamankan. Proses pengamanannya pun kami tidak tahu kayak mana prosesnya karena teman-teman dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Barat dan di backup oleh Mabes. Itu informasinya. Memang ada hari Rabu. Ini berapa orang mungkin atau termasuk pengunjung apa mungkin SAD biasa? Yang diamankan waktu itu karena dalam satu mobil Bang ya. Jadi ada sekitar 10 orang lah diamankan di situ. Kenapa 10 orang? Karena mereka dalam satu mobil. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata yang tersangkut dengan kasus Jakarta Barat dengan Polda Metro hanya berdua. Yang lain dibebaskan Bang. Yang berdua ini kalau bisa identitas? Itu identitasnya identitasnya L dengan R. Suku anak dalam dari kelompok Sikar Desa Mentawa. Ya. Ini jenis kelaminnya perempuan? Yang kedua nih? Suami istri Bang. Ya suami istri. Mungkin kalau bisa cerita dikit. Apa ya? Sebenarnya kami dapat laporan pas di hari H itu Bang ya. Dari hari H itu ada pengembangan terkait jual beli anak yang sampai ke tempat suku anak dalam itu, yaitu
anak yang dijual oleh ibu kandungnya di Jakarta Barat dan dijual melalui si Emma yang di Batang Masumai. Nah, dari Batang Masumai Emma melanjutkan lagi estafet anak ini ke si Lina. Dari Lina nanti baru ke teman masih kelompok mereka lah, Bang. Sudah berapa lama si anak korban penculikan berada di? Kalau berapa lamanya tidak dapat informasi pasti, Bang, karena tanggal berapa dia sampai di sini dan tanggal berapa diculik saya tidak dapat informasi itu. Untuk saat ini ada gejolak di tadi terkait penangkapan ini. Kalau gejolak, alhamdulillah waktu hari H mungkin ada gejolak. Pas hari H penangkapan ada gejolak, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa kondusif, Bang. Sudah kondusif dengan keadaan ya, walaupun sebenarnya memang mereka mengetahui lah ini memang prosesnya sudah salah sih membeli bayi kayak gitu. Kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan keempat orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. IJ, seorang ibu di Taman Sari, Jakarta Barat, tega menjual anak kandungnya yang masih balita inisial RZ. Korban dilaporkan diperjualbelikan secara berlapis oleh sang ibu hingga ke suku anak dalam atau SAD di wilayah Jambi dengan harga hingga puluhan juta rupiah. Berdasarkan laporan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yakni Kombes Iman Imanuddin pada Jumat 6 Februari, 10 tersangka dalam kasus perdagangan anak telah diamankan. Mereka telah ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Barat, dan adapun kronologi sindikat perdagangan ilegal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, yakni AKBP Arfan Zulkan Sipayung. Korban awalnya dijemput oleh ibu kandungnya IJ dari rumah sang bibi inisial CN pada Jumat 31 November 2025 pagi. Saat itu IJ beralasan ingin mengajak sang anak bermain, namun hingga 21 November korban tak kunjung kembali ke rumah CN. Kecurigaan tentang hilangnya RZ pun muncul saat ayah korban, yakni inisial AH, menghubungi CN. Saat itu ayah korban menyampaikan bahwa IJ memiliki banyak uang. CN lalu menemui IJ dan bertanya soal keberadaan korban. IJ pun beralasan bahwa anaknya berada di rumah tersangka N di Medan, Sumatera Utara. Tak percaya dengan pengakuan IJ, CN lalu membawa ibu korban ke Polsek Taman Sari, dan di momen itulah IJ mengaku telah menjual anak kandungnya sendiri. AKBP Arfan mengungkap jika proses penjualan anak tersebut berlangsung dalam 3 transaksi. IJ mulanya menjual RZ ke tersangka WN senilai 17,5 juta rupiah. Dari tangan WN, korban kembali dijual ke tersangka EM seharga 35 juta rupiah. Setelahnya, EM menjual korban ke tersangka LN senilai 85 juta rupiah. Dalam kasus ini, LN merupakan perantara jual beli dengan suku pedalaman di Jambi. Adanya informasi keberadaan anak tersebut di suatu wilayah di wilayah Sumatera, kemudian kami berkoordinasi dengan jajaran Polda setempat karena informasi yang kami terima lokasinya sangat luar biasa dan memerlukan perjuangan yang luar biasa juga. Kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan keempat orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Kami tim gabungan dengan dinas terkait terus melakukan pemantauan terhadap kondisi dan perkembangan anak tersebut, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas, hak anak menjadi hal yang utama yang kami kedepankan. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian,
dari upaya penyidikan yang dilakukan, penyidik telah menetapkan 10 orang tersangka, diantaranya IJ jenis kelamin perempuan, kemudian A jenis kelamin perempuan, N jenis kelamin perempuan, HM jenis kelamin perempuan, W jenis kelamin perempuan, EB jenis kelamin laki-laki, EM jenis kelamin perempuan, SU jenis kelamin laki-laki, LN jenis kelamin perempuan, dan RZ jenis kelamin laki-laki. Terhadap 10 orang tersangka yang saat ini sedang menjalani proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Barat, telah dilakukan penahanan pada rumah tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Kepada TSK WN sebesar kurang lebih 17.500.000. Lalu kemudian TSK WN menjual anak korban RZ sebesar kurang lebih 35 juta rupiah. Lalu kepada TSK EM. Lalu kemudian TSK EM menjual anak korban RZ sebesar 85 juta rupiah ke tersangka LN. Diketahui bahwa LN merupakan perantara jual beli anak di daerah pedalaman Sumatera. Selanjutnya kami bersama tim dengan Polda setempat, dengan tim gabungan baik dengan Polres Jakarta Barat maupun dari Polda setempat, telah mengamankan TSKL bersama dengan tersangka R. Polda Metro Jaya mengungkap jaringan perdagangan anak lintas provinsi yang berakhir di pedalaman Jambi pada Jumat 6 Februari. Fakta mencengangkan muncul di mana ibu kandung korban menjadi penjual utama dalam sindikat ini. Balita berinisial RZ dijual pertama kali oleh ibunya inisial IJ 26 tahun seharga 17,5 juta rupiah. Dari tangan ke tangan, harga anak tersebut melonjak hingga 85 juta rupiah ketika sampai ke perantara di wilayah Sukanak Dalam atau SAD. Berdasarkan penyelidikan mendalam pihak kepolisian dari November 2025 lalu, diketahui ada 10 tersangka yang terlibat dalam kasus perdagangan anak. Mereka adalah IJ 26 tahun yang merupakan ibu kandung dari korban penjual utama. Kemudian ada A alias A 33 tahun, calo penjual di Jakarta. Selanjutnya ada AF alias O 25 tahun, rekan IJ yang ikut menikmati hasil penjualan. Kemudian ada HM 32 tahun, rekan calo Jakarta yang membantu proses transaksi. Selanjutnya ada WN 50 tahun, calo pembeli asal Wonosobo sekaligus penjemput korban. Selanjutnya ada EBS 49 tahun, sopir pengantar dari Kota Tua ke Wonosobo. Kemudian ada SU 37 tahun, sopir pengantar dari Wonosobo ke Jambi. Kemudian ada EM 40 tahun, calo pembeli di Jambi, peraup keuntungan terbesar. Selanjutnya ada LN 36 tahun, perantara yang membawa korban ke wilayah SAD. Dan terakhir ada RZ 35 tahun, suami dari LN, anggota kelompok SAD yang ikut terlibat. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung menegaskan bahwa EM meraup keuntungan paling besar dengan menjual korban seharga 85 juta rupiah kepada LN. Operasi senyap tim PPA PPO berhasil menyelamatkan RZ dan 3 balita lain yang tidak memiliki identitas. Para tersangka tersebut kini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang TPPO dengan ancaman hukuman berat atas praktik perdagangan manusia ini. Nama Sukanak Dalam atau SAD atau orang rimba ikut terseret karena wilayah mereka dijadikan titik akhir dalam proses transaksi. Lokasi pedalaman yang sulit diakses dimanfaatkan mafia untuk menyembunyikan jejak kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan, pencarian anak di pedalaman tidak mudah karena akses terbatas dan juga medan yang berat. Kepada TSK WN sebesar kurang lebih 17.500.000. Lalu kemudian TSK WN menjual anak korban RZ sebesar kurang lebih 35 juta rupiah. Lalu kepada TSK EM. Lalu kemudian TSK EM menjual anak korban RZ sebesar 85 juta rupiah ke tersangka LN.
Diketahui bahwa LN merupakan perantara jual beli anak di daerah pedalaman Sumatera. Selanjutnya kami bersama tim dengan Polda setempat, dengan tim gabungan baik dengan Polres Jakarta Barat maupun dari Polda setempat, telah mengamankan TSKL bersama dengan tersangka R. Lalu petugas berhasil menemukan anak korban RZ berikut dengan 3 orang anak dengan upaya kami menyelamatkan anak tersebut. Anak korban lainnya dengan identitas tanpa identitas, dan kami juga sudah mengamankan tersangka lainnya. Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa selain anak korban RZ ada 3 anak lain yang kita selamatkan dan kami bawa ke Jakarta. Adapun hambatan dan memang terkait dengan tindak lanjut kami selama di pedalaman, bahwa memang lokasinya cukup dalam dan cukup panjang perjalanan. Jadi dan kami juga sudah koordinasi terkait. Selama kami sebelum berangkat ke daerah pedalaman, kami sudah koordinasi terkait ke Kementerian Perempuan Perlindungan Anak, baik terkait dinas sosial. Memang kami selalu berkoordinasi setiap ada kegiatan kami terhadap fokus terhadap perlindungan perempuan dan anak. Demikian kami sampaikan dari penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Hari Rabu, kebetulan saya waktu itu posisi saya lagi memang kami ada kegiatan sosialisasi ke seluruh suku anak dalam. Kebetulan hari Rabu itu kami lagi berada di Lantak 1000 dan dapat telepon dari Temenggung ada suku anak dalam yang diamankan. Proses pengamanannya pun kami tidak tahu kayak mana prosesnya, karena teman-teman dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Barat dan di backup oleh Mabes. Itu informasinya. Memang ada hari Rabu. Ini berapa orang mungkin atau termasuk pengunjung atau mungkin HDBS? Yang diamankan waktu itu karena dalam satu mobil, Bang ya. Jadi ada sekitar 10 orang lah diamankan di situ. Kenapa 10 orang? Karena mereka dalam satu mobil. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata yang tersangkut dengan kasus Jakarta Barat dengan Polda Metro hanya berdua. Yang lain dibebaskan, Bang. Yang berdua ini kalau bisa itu identitasnya identitasnya L dengan R. Suku anak dalam dari kelompok Sikar Desa Mentawak. Ya. Ini jenis kelaminnya perempuan? Yang kedua nih? Suami istri, Bang. Ya, suami istri. Mungkin kalau bisa cerita dikit. Masalah apa ya? Sebenarnya kami dapat laporan pas di hari H itu, Bang ya. Dari hari H itu ada pengembangan terkait jual beli anak yang sampai ke tempat suku anak dalam itu, yaitu anak yang dijual oleh ibu kandungnya di Jakarta Barat dan dijual melalui si Emma yang di Batang Masumai. Nah, dari Batang Masumai Emma melanjutkan lagi estafet anak ini ke si Lina. Dari Lina nanti baru ke teman masih kelompok mereka lah, Bang. Sudah berapa lama si anak korban penculikan berada di? Kalau berapa lamanya tidak dapat informasi pasti, Bang, karena tanggal berapa dia sampai di sini dan tanggal berapa diculik saya tidak dapat informasi itu. Untuk saat ini ada gejolak di terkait penangkapan ini. Kalau gejolak, alhamdulillah waktu hari H mungkin ada gejolak. Pas hari H penangkapan ada gejolak, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa kondusif, Bang. Sudah kondusif dengan keadaan ya, walaupun sebenarnya memang mereka mengetahui lah ini memang prosesnya sudah salah sih membeli bayi kayak gitu. Kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan 4 orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. IJ, seorang ibu di Taman Sari, Jakarta Barat, tega menjual anak kandungnya yang masih balita inisial RZ. Korban dilaporkan diperjualbelikan secara berlapis oleh sang ibu
hingga ke suku anak dalam atau SAD di wilayah Jambi dengan harga hingga puluhan juta rupiah. Berdasarkan laporan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yakni Kombes Iman Imanuddin pada Jumat 6 Februari, 10 tersangka dalam kasus perdagangan anak telah diamankan. Mereka telah ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Barat, dan adapun kronologi sindikat perdagangan ilegal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, yakni AKBP Arfan Zulkan Sipayung. Korban awalnya dijemput oleh ibu kandungnya IJ dari rumah sang bibi inisial CN pada Jumat 31 November 2025 pagi. Saat itu IJ beralasan ingin mengajak sang anak bermain, namun hingga 21 November korban tak kunjung kembali ke rumah CN. Kecurigaan tentang hilangnya RZ pun muncul saat ayah korban, yakni inisial AH, menghubungi CN. Saat itu ayah korban menyampaikan bahwa IJ memiliki banyak uang. CN lalu menemui IJ dan bertanya soal keberadaan korban. IJ pun beralasan bahwa anaknya berada di rumah tersangka N di Medan, Sumatera Utara. Tak percaya dengan pengakuan IJ, CN lalu membawa ibu korban ke Polsek Taman Sari, dan di momen itulah IJ mengaku telah menjual anak kandungnya sendiri. AKBP Arfan mengungkap jika proses penjualan anak tersebut berlangsung dalam 3 transaksi. IJ mulanya menjual RZ ke tersangka WN senilai 17,5 juta rupiah. Dari tangan WN, korban kembali dijual ke tersangka EM seharga 35 juta rupiah. Setelahnya, EM menjual korban ke tersangka LN senilai 85 juta rupiah. Dalam kasus ini, LN merupakan perantara jual beli dengan suku pedalaman di Jambi. Adanya informasi keberadaan anak tersebut di suatu wilayah, di wilayah Sumatera, kemudian kami berkoordinasi dengan jajaran Polda setempat. Karena informasi yang kami terima lokasinya sangat luar biasa dan memerlukan perjuangan yang luar biasa juga. Kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan ke-4 orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Kami tim gabungan dengan dinas terkait terus melakukan pemantauan terhadap kondisi dan perkembangan anak tersebut, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas, hak anak menjadi hal yang utama yang kami kedepankan. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, dari upaya penyidikan yang dilakukan, penyidik telah menetapkan 10 orang tersangka, diantaranya IJ jenis kelamin perempuan, kemudian A jenis kelamin perempuan, N jenis kelamin perempuan, HM jenis kelamin perempuan, W jenis kelamin perempuan, EB jenis kelamin laki-laki, EM jenis kelamin perempuan, SU jenis kelamin laki-laki, LN jenis kelamin perempuan, dan RZ jenis kelamin laki-laki. Terhadap 10 orang tersangka yang saat ini sedang menjalani proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Barat, telah dilakukan penahanan pada rumah tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Kepada TSK WN sebesar kurang lebih 17.500.000. Lalu kemudian TSK WN menjual anak korban RZ sebesar kurang lebih 35 juta rupiah. Lalu kepada TSK EM. Lalu kemudian TSK EM menjual anak korban RZ sebesar 85 juta rupiah ke tersangka LN. Diketahui bahwa LN merupakan perantara jual beli anak di daerah pedalaman Sumatera. Selanjutnya kami bersama tim dengan Polda setempat, dengan tim gabungan baik dengan Polres Jakarta Barat maupun dari Polda setempat, telah mengamankan TSKL bersama dengan tersangka R.
Polda Metro Jaya mengungkap jaringan perdagangan anak lintas provinsi yang berakhir di pedalaman Jambi pada Jumat 6 Februari. Fakta mencengangkan muncul di mana ibu kandung korban menjadi penjual utama dalam sindikat ini. Balita berinisial RZ dijual pertama kali oleh ibunya inisial IJ 26 tahun seharga 17,5 juta rupiah. Dari tangan ke tangan, harga anak tersebut melonjak hingga 85 juta rupiah ketika sampai ke perantara di wilayah Sukonak Dalam atau SAD. Berdasarkan penyelidikan mendalam pihak kepolisian dari November 2025 lalu, diketahui ada 10 tersangka yang terlibat dalam kasus perdagangan anak. Mereka adalah IJ 26 tahun yang merupakan ibu kandung dari korban penjual utama. Kemudian ada A alias A 33 tahun, calo penjual di Jakarta. Selanjutnya ada AF alias O 25 tahun, rekan IJ yang ikut menikmati hasil penjualan. Kemudian ada HM 32 tahun, rekan calo Jakarta yang membantu proses transaksi. Selanjutnya ada WN 50 tahun, calo pembeli asal Wonosobo sekaligus penjemput korban. Selanjutnya ada EBS 49 tahun, sopir pengantar dari Kota Tua ke Wonosobo. Kemudian ada SU 37 tahun, sopir pengantar dari Wonosobo ke Jambi. Kemudian ada EM 40 tahun, calo pembeli di Jambi, peraup keuntungan terbesar. Selanjutnya ada LN 36 tahun, perantara yang membawa korban ke wilayah SAD. Dan terakhir ada RZ 35 tahun, suami dari LN, anggota kelompok SAD yang ikut terlibat. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung menegaskan bahwa EM meraup keuntungan paling besar dengan menjual korban seharga 85 juta rupiah kepada LN. Operasi senyap tim PPA PPO berhasil menyelamatkan RZ dan 3 balita lain yang tidak memiliki identitas. Para tersangka tersebut kini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang TPPO dengan ancaman hukuman berat atas praktik perdagangan manusia ini. Nama Sukonak Dalam atau SAD atau orang rimba ikut terseret karena wilayah mereka dijadikan titik akhir dalam proses transaksi. Lokasi pedalaman yang sulit diakses dimanfaatkan mafia untuk menyembunyikan jejak kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan, pencarian anak di pedalaman tidak mudah karena akses terbatas dan juga medan yang berat. Kepada TSK WN sebesar kurang lebih 17.500.000. Lalu kemudian TSK WN menjual anak korban RZ sebesar kurang lebih 35 juta rupiah. Lalu kepada TSK EM. Lalu kemudian TSK EM menjual anak korban RZ sebesar 85 juta rupiah ke tersangka LN. Diketahui bahwa LN merupakan perantara jual beli anak di daerah pedalaman Sumatera. Selanjutnya kami bersama tim dengan Polda setempat, dengan tim gabungan baik dengan Polres Jakarta Barat maupun dari Polda setempat, telah mengamankan TSKL bersama dengan tersangka R. Lalu petugas berhasil menemukan anak korban RZ berikut dengan 3 orang anak dengan upaya kami menyelamatkan anak tersebut. Anak korban lainnya dengan identitas tanpa identitas dan kami juga sudah mengamankan tersangka lainnya. Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa selain anak korban RZ ada 3 anak lain yang kita selamatkan dan kami bawa ke Jakarta. Adapun hambatan dan memang terkait dengan tindak lanjut kami selama di pedalaman bahwa memang lokasinya cukup dalam dan cukup panjang perjalanan, jadi dan kami juga sudah koordinasi edukasi terkait. Selama kami sebelum berangkat di daerah pedalaman, kami sudah koordinasi terkait ke Kementerian Perempuan Perlindungan Anak, baik terkait dinas sosial. Memang kami selalu berkoordinasi setiap ada kegiatan kami terhadap fokus terhadap perlindungan perempuan dan anak. Demikian kami sampaikan dari penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Hari Rabu. Kebetulan saya waktu itu posisi saya lagi memang kami ada kegiatan sosialisasi ke seluruh Sukonak Dalam. Kebetulan hari Rabu itu kami lagi berada di Lantak 1000 dan dapat telepon dari Temenggung ada Sukonak Dalam yang diamankan. Proses pengamanannya pun kami tidak tahu kayak mana prosesnya karena teman-teman dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Barat dan di backup oleh Mabes. Itu informasinya. Memang ada hari Rabu.
Ini berapa orang mungkin atau termasuk pengunjung atau mungkin SAD biasa? Yang diamankan waktu itu karena dalam satu mobil bang ya, jadi ada sekitar 10 orang lah diamankan di situ. Kenapa 10 orang? Karena mereka dalam satu mobil. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata yang tersangkut dengan kasus Jakarta Barat dengan Polda Metro hanya berdua. Yang lain dibebaskan bang. Yang berdua ini identitas? Itu identitasnya identitasnya L dengan R. Suku anak dalam dari kelompok Sikar Desa Mentawak. Ya. Ini jenis kelaminnya perempuan? Yang kedua nih? Suami istri bang. Ya suami istri. Mungkin bisa cerita dikit. Apa ya? Sebenarnya kami dapat laporan pas di hari H itu bang ya. Dari hari H itu ada pengembangan terkait jual beli anak yang sampai ke tempat suku anak dalam itu, yaitu anak yang dijual oleh ibu kandungnya di Jakarta Barat dan dijual melalui si Emma yang di Batang Masumai. Nah, dari Batang Masumai Emma melanjutkan lagi estafet anak ini ke si Lina. Dari Lina nanti baru ke teman masih kelompok mereka lah bang. Sudah berapa lama di anak korban penculikan berada di? Kalau berapa lamanya tidak dapat informasi pasti bang, karena tanggal berapa dia sampai di sini dan tanggal berapa diculik saya tidak dapat informasi itu. Untuk saat ini ada gejolak di terkait penangkapan ini? Kalau gejolak, alhamdulillah waktu hari H mungkin ada gejolak. Pas hari H penangkapan ada gejolak, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa kondusif bang. Sudah kondusif dengan keadaan ya, walaupun sebenarnya memang mereka mengetahui lah ini memang prosesnya sudah salah sih membeli bayi kayak gitu. Kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan ke-4 orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. IJ, seorang ibu di Taman Sari, Jakarta Barat, tega menjual anak kandungnya yang masih balita inisial RZ. Korban dilaporkan diperjualbelikan secara berlapis oleh sang ibu hingga ke suku anak dalam atau SAD di wilayah Jambi dengan harga hingga puluhan juta rupiah. Berdasarkan laporan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yakni Kombes Iman Imanuddin pada Jumat 6 Februari, 10 tersangka dalam kasus perdagangan anak telah diamankan. Mereka telah ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Barat, dan adapun kronologi sindikat perdagangan ilegal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, yakni AKBP Arfan Zulkan Sipayung. Korban awalnya dijemput oleh ibu kandungnya IJ dari rumah sang bibi inisial CN pada Jumat 31 November 2025 pagi. Saat itu IJ beralasan ingin mengajak sang anak bermain, namun hingga 21 November korban tak kunjung kembali ke rumah CN. Kecurigaan tentang hilangnya RZ pun muncul saat ayah korban, yakni inisial AH, menghubungi CN. Saat itu ayah korban menyampaikan bahwa IJ memiliki banyak uang. CN lalu menemui IJ dan bertanya soal keberadaan korban. IJ pun beralasan bahwa anaknya berada di rumah tersangka N di Medan, Sumatera Utara. Tak percaya dengan pengakuan IJ, CN lalu membawa ibu korban ke Polsek Taman Sari, dan di momen itulah IJ mengaku telah menjual anak kandungnya sendiri. AKBP Arfan mengungkap jika proses penjualan anak tersebut berlangsung dalam 3 transaksi. IJ mulanya menjual RZ ke tersangka WN senilai 17,5 juta rupiah. Dari tangan WN, korban kembali dijual ke tersangka EM seharga 35 juta rupiah. Setelahnya, EM menjual korban ke tersangka LN senilai 85 juta rupiah. Dalam kasus ini, LN merupakan perantara jual beli dengan suku pedalaman di Jambi.
adanya informasi keberadaan anak tersebut di suatu wilayah Sumatera, kemudian kami berkoordinasi dengan jajaran Polda setempat karena informasi yang kami terima lokasinya sangat luar biasa dan memerlukan perjuangan yang luar biasa juga. Kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan keempat orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Kami tim gabungan dengan dinas terkait terus melakukan pemantauan terhadap kondisi dan perkembangan anak tersebut karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas, hak anak menjadi hal yang utama yang kami kedepankan. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, dari upaya penyidikan yang dilakukan, penyidik telah menetapkan 10 orang tersangka, diantaranya IJ, jenis kelamin perempuan, kemudian A, jenis kelamin perempuan, N, jenis kelamin perempuan, HM, jenis kelamin perempuan, W, jenis kelamin perempuan, EB, jenis kelamin laki-laki, EM, jenis kelamin perempuan, SU, jenis kelamin laki-laki, LN, jenis kelamin perempuan, dan RZ, jenis kelamin laki-laki. Terhadap 10 orang tersangka yang saat ini sedang menjalani proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Barat, telah dilakukan penahanan pada rumah tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Kepada TSK WN sebesar kurang lebih 17.500.000. Lalu kemudian TSK WN menjual anak korban RZ sebesar kurang lebih 35 juta rupiah. Lalu kepada TSK RM. Lalu kemudian TSK RM menjual anak korban RZ sebesar 85 juta rupiah ke tersangka LN. Diketahui bahwa LN merupakan perantara jual beli anak di daerah pedalaman Sumatera. Selanjutnya kami bersama tim dengan Polda setempat, dengan tim gabungan baik dengan Polres Jakarta Barat maupun dari Polda setempat, telah mengamankan TSKL bersama dengan tersangka R. Polda Metro Jaya mengungkap jaringan perdagangan anak lintas provinsi yang berakhir di pedalaman Jambi pada Jumat 6 Februari. Fakta mencengangkan muncul di mana ibu kandung korban menjadi penjual utama dalam sindikat ini. Balita berinisial RZ dijual pertama kali oleh ibunya inisial IJ 26 tahun seharga 17,5 juta rupiah. Dari tangan ke tangan, harga anak tersebut melonjak hingga 85 juta rupiah ketika sampai ke perantara di wilayah Suku Anak Dalam atau SAD. Berdasarkan penyelidikan mendalam pihak kepolisian dari November 2025 lalu, diketahui ada 10 tersangka yang terlibat dalam kasus perdagangan anak. Mereka adalah IJ 26 tahun yang merupakan ibu kandung dari korban penjual utama. Kemudian ada A alias A 33 tahun, calo penjual di Jakarta. Selanjutnya ada AF alias O 25 tahun, rekan IJ yang ikut menikmati hasil penjualan. Kemudian ada HM 32 tahun, rekan calo Jakarta yang membantu proses transaksi. Selanjutnya ada WN 50 tahun, calo pembeli asal Wonosobo sekaligus penjemput korban. Selanjutnya ada EBS 49 tahun, sopir pengantar dari Kota Tua ke Wonosobo. Kemudian ada SU 37 tahun, sopir pengantar dari Wonosobo ke Jambi. Kemudian ada EM 40 tahun, calo pembeli di Jambi, peraup keuntungan terbesar. Selanjutnya ada LN 36 tahun, perantara yang membawa korban ke wilayah SAD. Dan terakhir ada RZ 35 tahun, suami dari LN, anggota kelompok SAD yang ikut terlibat. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung menegaskan bahwa EM meraup keuntungan paling besar dengan menjual korban seharga 85 juta rupiah kepada LN.
Operasi senyap tim PPA PPO berhasil menyelamatkan RZ dan 3 balita lain yang tidak memiliki identitas. Para tersangka tersebut kini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang TPPO dengan ancaman hukuman berat atas praktik perdagangan manusia ini. Nama suku anak dalam atau SAD atau orang rimba ikut terseret karena wilayah mereka dijadikan titik akhir dalam proses transaksi. Lokasi pedalaman yang sulit diakses dimanfaatkan mafia untuk menyembunyikan jejak kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan, pencarian anak di pedalaman tidak mudah karena akses terbatas dan juga medan yang berat. Kepada TSK WN sebesar kurang lebih 17.500.000. Lalu kemudian TSK WN menjual anak korban RZ sebesar kurang lebih 35 juta rupiah. Lalu kepada TSK EM. Lalu kemudian TSK EM menjual anak korban RZ sebesar 85 juta rupiah ke tersangka LN. Diketahui bahwa LN merupakan perantara jual beli anak di daerah pedalaman Sumatera. Selanjutnya kami bersama tim dengan Polda setempat, dengan tim gabungan baik dengan Polres Jakarta Barat maupun dari Polda setempat, telah mengamankan TSKL bersama dengan tersangka R. Lalu petugas berhasil menemukan anak korban RZ berikut dengan 3 orang anak dengan upaya kami menyelamatkan anak tersebut. Anak korban lainnya dengan identitas tanpa identitas dan kami juga sudah mengamankan tersangka lainnya. Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa selain anak korban RZ ada 3 anak lain yang kita selamatkan dan kami bawa ke Jakarta. Adapun hambatan dan memang terkait dengan tindak lanjut kami selama di pedalaman bahwa memang lokasinya cukup dalam dan cukup panjang perjalanan. Jadi dan kami juga sudah koordinasi edukasi terkait. Selama kami sebelum berangkat di daerah pedalaman, kami sudah koordinasi terkait ke Kementerian Perempuan Perlindungan Anak, baik terkait dinas sosial. Memang kami selalu berkoordinasi setiap ada kegiatan kami terhadap fokus terhadap perlindungan perempuan dan anak. Demikian kami sampaikan dari penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Hari Rabu, kebetulan saya waktu itu posisi saya lagi memang kami ada kegiatan sosialisasi ke seluruh suku anak dalam. Kebetulan hari Rabu itu kami lagi berada di Lantak 1000 dan dapat telepon dari Temenggung ada suku anak dalam yang diamankan. Proses pengamanannya pun kami tidak tahu kayak mana prosesnya karena teman-teman dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Barat dan di backup oleh Mabes. Itu informasinya. Memang ada hari Rabu. Ini berapa orang mungkin termasuk pengunjung apa mungkin SAD biasa? Yang diamankan waktu itu karena dalam satu mobil Bang ya. Jadi ada sekitar 10 orang lah diamankan di situ. Kenapa 10 orang? Karena mereka dalam satu mobil. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata yang tersangkut dengan kasus Jakarta Barat dengan Polda Metro hanya berdua. Yang lain dibebaskan Bang. Yang kedua ini itu identitasnya identitasnya L dengan R. Suku anak dalam dari kelompok Sikar Desa Mentawak. Ya. Ini jenis kelaminnya perempuan apa? Yang Kedua nih. Suami istri Bang. Ya suami istri. Mungkin bisa cerita dikit. Apa ya? Sebenarnya kami dapat laporan pas di hari H itu Bang ya. Dari hari H itu ada pengembangan terkait jual beli anak yang sampai ke tempat suku anak dalam itu yaitu anak yang dijual oleh ibu kandungnya di Jakarta Barat dan dijual melalui si Emma yang di Batang Masumai. Nah, dari Batang Masumai Emma melanjutkan lagi estafet anak ini ke si Lina. Dari Lina nanti baru ke teman masih kelompok mereka lah Bang. Sudah berapa lama si anak korban penculikan berada di? Kalau berapa lamanya tidak dapat informasi pasti Bang, karena tanggal berapa dia sampai di sini dan tanggal berapa diculik saya tidak dapat informasi itu. Untuk saat ini
ada Download Tribun X sekarang.